Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil hari ini kita mendengar 3 hal penting, yakni pengakuan, peneguhan, dan penghargaan. 3 kata ini bukan hanya sekedar konsep, melainkan jalan hidup yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Setiap manusia merindukan untuk diakui, diterima, dan disapa dalam keberadaannya. Yesus pun menunjukkan hal ini. Ia mengakui keberadaan orang-orang Farisi, bahkan mengakui otoritas mereka yang berasal dari Allah, walaupun ia tahu mereka munafik. Namun sayangnya mereka tidak mengakui Yesus. Mereka menutup mata terhadap mujizat-mujizatnya dan menutup hati terhadap kuasa Allah yang hadir dalam dirinya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sungguh mengakui Yesus dalam hidup sehari-hari? Atau kita hanya mengakuinya di gereja saat berdoa dan bernyanyi, tetapi menolaknya ketika harus bersikap jujur, adil, atau mengasihi sesama dalam kehidupan nyata? Meneguhkan berarti memegang teguh sebagai benar segala perkataan dan perbuatan Yesus. Orang Farisi tahu kitab suci. Mereka pandai dan berwibawa, tetapi mereka tidak meneguhkan Yesus sebagai Mesias. Mereka lebih suka bertahan dalam pola pikir mereka sendiri. Kita pun sering jatuh dalam sikap serupa. Kita berdoa, jadilah kehendak-Mu, tetapi yang kita jalankan adalah kehendak kita sendiri. Kita berkata Yesus adalah Tuhan, tetapi kita memilih-milih ajarannya sesuai kenyamanan kita. Padahal Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi kemunafikan orang Farisi. Artinya, iman kita harus sungguh-sungguh utuh, bukan setengah hati, bukan hanya di bibir, tetapi nyata dalam pilihan hidup kita. Yesus telah datang untuk menyelamatkan kita. Respon kita seharusnya adalah rasa syukur dan penghargaan yang dalam. Tetapi kerap kali kita kurang menghargai kasih-Nya. Kita lebih sibuk menghargai karir, status, uang, dan popularitas dibanding menghargai Yesus yang rela wafat di kayu salib untuk kita. Namun Yesus tetap berkata, jangan takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ia mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah melupakan kita, bahkan rambut kepala kita pun dihitungnya. Saudara-saudari, hidup beriman di zaman sekarang menantang kita untuk sungguh mengakui Yesus di tengah dunia yang sering menolaknya, meneguhkan ajarannya di tengah arus relativisme, serta menghargai kasih-Nya di tengah kesibukan dan godaan hidup modern. Yesus mengingatkan bahwa pada akhirnya tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan dinyatakan. Hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Karena itu marilah kita jalani iman dengan jujur dan konsisten. Jika di dunia ini kita berani mengakui, meneguhkan, dan menghargai Yesus, maka pada saatnya di hadapan Bapa, Yesus pun akan mengakui, meneguhkan, dan menghargai kita. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.